Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Andi Nurafni, dimana kali ini saya bakal membahas mengenai salah satu materi financial management, yaitu manajemen piutang dan pinjaman. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang manajemen piutang. Dalam suatu perusahaan, piutang menjadi sangat begitu penting loh ketika perusahaan harus menentukan berapa sih jumlah piutang yang optimal. Di samping itu, piutang juga harus dikelola secara efisien karena hal ini menyangkut mengenai laba dan biaya yang timbul karena adanya piutang itu sendiri. Nah, manajemen piutang perusahaan meliputi mulai dari penjualan kredit sampai pada pelunasan. Hal ini ditunjukkan agar semua proses tersebut berjalan lancar sehingga tidak menyebabkan penumpukan modal yang akan mengakibatkan pada operasional perusahaan. Selanjutnya, kebijakan piutang yang baik adalah kebijakan yang dapat mengoptimalkan manajemen piutang dengan mempertimbangkan keuntungan dari piutang tersebut. Maka dari itu diperlukan manajemen piutang guna mengatur piutang dalam suatu perusahaan. Piutang sendiri timbul karena adanya penjualan barang ataupun jasa yang dilakukan berdasarkan kredit. Dengan kata lain, piutang merupakan utang dari pihak lain berupa akibat dari pembelian jasa atau produk yang mereka lakukan secara kredit. Nah, dalam bidang akuntansi, piutang merupakan tuntutan perusahaan kepada pihak eksternal yang diharapkan akan diselesaikan dengan cara penerimaan jumlah uang tunai yang sesuai dan tentu saja sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Apa sih itu penjualan kredit? Penjualan merupakan salah satu transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli pada kegiatan usaha dalam menyerahkan produk yang berupa barang ataupun jasa. Sedangkan penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai, di mana dalam hal ini laba yang diharapkan adalah lebih besar daripada penjualan tunai. Dalam penjualan kredit, pelanggan diberi jangka waktu setelah penjualan dilakukan untuk membayar penjual, yang mana penjualan kredit biasanya menyertakan persyaratan kredit. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa sih itu persyaratan kredit? Nah, persyaratan kredit adalah persyaratan yang ditunjukkan kapan pembayaran jatuh tempo untuk penjualan yang dilakukan secara kredit, kemungkinan diskon dan bunga yang laku ataupun biaya keterlambatan. Faktor-faktor penjualan kredit. Yang pertama ada standar kredit. Standar kredit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan, yang mana hal ini dapat menurunkan standar kredit sehingga dapat menstimulasi permintaan yang akhirnya akan mengarah pada penjualan dan laba yang lebih tinggi. Kedua yaitu syarat pembayaran. Syarat pembayaran kredit dapat bersifat ketat ataupun lunak. Bila perusahaan menetapkan syarat penjualan kredit yang ketat, berarti perusahaan lebih mengutamakan keamanan kredit dibandingkan misalnya memberikan batas waktu pembayaran yang singkat serta memberikan beban bunga bila pengembaliannya terlambat. Ketiga, ada plafon kredit. Dalam memberikan kredit kepada pelanggan ataupun calon pelanggan kita, perusahaan akan membuat sebuah batasan kredit yang berbeda-beda terhadap pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tingkat kemampuan yang berbeda-beda pula. Hal ini merupakan salah satu alat kontrol dalam pelaksanaan kebijakan kredit. Yang keempat, volume penjualan kredit. Nah, dalam melakukan penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal kredit yang akan diberikan kepada pelanggannya.
yang mana makin tinggi batas yang ditetapkan untuk masing-masing pelanggan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang dan begitupun sebaliknya. Yang kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu ada sebagian langganan yang mempunyai kebiasaan untuk mendapatkan cash diskon dan ada juga sebagian lagi tidak menggunakan kesempatan tersebut. Kebiasaan para langganan membayar dalam periode cash diskon atau sesudahnya akan mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang. Bila sebagian besar para langganan membayar selama diskon periode, maka dana yang tertanam dalam piutang akan lebih cepat cair dan akan memperkecil investasi dalam piutang. Yang terakhir yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang dalam dua cara, yaitu secara aktif maupun secara pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan pengumpulan piutang secara aktif akan mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan piutang secara pasif. Perusahaan yang melakukan pengumpulan piutangnya secara aktif juga mempunyai investasi dalam piutang yang lebih kecil daripada perusahaan yang melakukan pengumpulan piutangnya secara pasif. Nah, selanjutnya, mengapa penjualan kredit itu penting? Nah, ada beberapa keuntungan perusahaan menjual dengan kredit. Yang pertama yaitu mendorong konsumen untuk membelanjakan uang lebih besar yang seharusnya. Dengan diadakannya penjualan secara kredit, pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat saja atau dengan kata lain mereka tidak tertarik terhadap produk yang kita tawarkan, bisa saja mereka mengubah pikirannya. Biasanya konsumen beranggapan bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan uang tunai sekaligus di awal. Mereka hanya perlu mengeluarkan uang muka saja dan sisa pembayarannya bisa dicicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh dua belah pihak. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan konsumen. Penjualan secara kredit ini menuntut adanya saling keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, memungkinkan perusahaan menjual langsung pada konsumen akhir. Umumnya, konsumen akhir membeli dalam satuan kecil secara kredit dari perantara. Dengan adanya kredit, maka konsumen akhir dapat membeli dalam jumlah besar. Penjualan kredit yang menuntut pembayaran secara berkala tentunya akan menimbulkan penghasilan bunga yang nantinya akan menambah pendapatan lain bagi penjual itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kredit. Untuk jenis-jenis kredit terdiri atas 7 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pemberiannya, yang kedua berdasarkan sifat kegunaan, yang ketiga berdasarkan jangka waktu pengembalian, yang keempat berdasarkan jaminan, kelima berdasarkan sektor perekonomian, keenam berdasarkan tingkat golongan ekonomi, dan yang ketujuh yaitu berdasarkan cara penarikan dan pelunasan. Nah, selanjutnya analisis kredit. Analisis kredit adalah kerajinan yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Seseorang analisis kredit bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan pernyataan keuangan perorangan ataupun perusahaan. Untuk itu, hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit ataupun peminjaman uang. Yang kedua, tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah tersebut mempunyai kemauan serta kemampuan memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit secara tertib dan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kreditur.
Nah, selanjutnya yaitu kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit adalah kemampuan bank untuk mengikuti ketentuan-ketentuan secara konsisten yang dijadikan pedoman dalam menyalurkan kredit, sehingga hal ini menciptakan kesepakatan antara bank dan debitur dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terbagi atas beberapa bagian mengenai kebijakan kredit. Yang pertama yaitu subjek kredit, kedua objek kredit, ketiga persyaratan kredit, keempat kredit scheme, kelima plafon kredit atau biasa disebut dengan limit exposure, keenam kemudahan pembayaran angsuran dan reward, dan ketujuh yaitu standar approval dan penyimpang. Selanjutnya yaitu hubungan antara kredit macet dengan likuiditas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan harta lancarnya atau biasa disebut dengan current asset. Dalam perbankan, manajemen likuiditas adalah salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu, setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar pada posisi yang tetap ideal. Nah, penyaluran kredit pada perbankan harus siap menghadapi resiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah. Penyaluran kredit yang mengalami kredit bermasalah akan mempengaruhi likuiditas pula. Karena munculnya kredit bermasalah, kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya sendiri. Hitungan kebutuhan kredit. Nah, kali ini kita bakal membahas mengenai salah satu contoh kasus mengenai manajemen piutang. Mari kita bahas secara bersama. Misalkan suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai, yang mana penjualan yang dicapai setiap tahun rata-rata sebesar 800 juta. Perusahaan kemudian merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60 atau biasa disebut dengan pembayaran 60 hari setelah transaksi. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan meningkatkan penjualan sampai dengan 1,50 miliar rupiah. Profit margin yang diperoleh adalah sekitar 15%. Lalu pertanyaannya, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Nah, yang pertama, mari kita perhatikan analisis penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai berikut ini. Yang pertama, kita akan mencari mengenai manfaat, yaitu yang mana 1,50 miliar rupiah dikurangi dengan pencapaian rata-rata setiap tahun yaitu 800 juta, lalu dikalikan dengan 15%, maka hasilnya adalah 30.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya yang kedua, pengorbanan atau yang untuk mencari perputaran piutang. Di sini terdapat 360 hari. Mengapa kita memasukkan 360 hari? Karena itu dihitung dalam 1 tahun. Yaitu dalam 1 tahun terdapat 360 hari dibagikan dengan 60 hari, yang mana 60 hari tersebut adalah syarat penjualan. Maka hasil dari pembagian tersebut adalah 6 kali dalam setahun. Selanjutnya rata-rata piutang. Rata-rata piutang yaitu dengan memasukkan 1,50 miliar rupiah dibagikan dengan 6 kali dalam 1 tahun, maka hasilnya adalah 175 juta. Nah, mencari kasus pengorbanan yang ketiga yaitu dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut, yaitu 85% dikalikan dengan rata-rata piutang yaitu 175 juta,
maka hasil keseluruhannya adalah 148,75 juta. Selanjutnya, biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang yaitu diambil dari dana yang diperlukan untuk membiayai piutang, yaitu 148,75 juta dikalikan dengan 0,16 yang diambil dari jika biaya dana sebesar 16%, maka hasilnya yaitu 23,80 juta rupiah. Jadi, tambahan manfaat bersih adalah 37,50 juta yang diambil dari tambahan keuntungan karena tambahan penjualan atau kata lain manfaat dikurangi dengan 23,80 juta yang diambil dari pengorbanan yaitu biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. Maka hasil keseluruhan yaitu 13,70 juta. Maka diperoleh manfaat yang diperoleh karena menjual secara kredit adalah tambahan laba, sedangkan pengorbanannya adalah tambahan biaya dana. Tambahan biaya tersebut timbul karena perusahaan akan memerlukan dana yang lebih banyak bila menjual secara kredit. Tambahan dana tersebut diperlukan untuk membiayai piutang, yaitu pada waktu perusahaan menjual secara tunai dan tentu saja piutang tidak ada. Hal yang perlu diperhatikan bahwa biaya dana bisa saja bersifat eksplisit, artinya benar-benar dikeluarkan seperti kalau kita membayar bunga karena menggunakan hutang. Tapi mungkin juga bersifat empiris, artinya tidak benar-benar dikeluarkan, tapi dana tersebut mempunyai opportunity cost. Opportunity cost menunjukkan manfaat yang hilang karena kita memilih suatu alternatif. Analisis tersebut menunjukkan bahwa manfaat lebih besar dari pengorbanan sehingga diperoleh manfaat bersih yang positif. Ini berarti bahwa rencana untuk menjual secara kredit diharapkan memberikan hasil yang sangat menguntungkan untuk perusahaan. Untuk link setiap materi saya sudah cantumkan di link deskripsi, jadi kalian bisa membuka link tersebut jika merasa belum memahami mengenai penjelasan yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.